Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dari kelas PTKC Angkatan 2019 dengan NIM 192904027. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah proyek multimedia dengan materi multimedia. Nah, ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama adalah pengertian multimedia dan multimedia sederhana. Kedua, unsur visual media pembelajaran. Yang ketiga, macam-macam media pembelajaran sederhana. Dan yang keempat adalah manfaat multimedia sederhana. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian multimedia dan multimedia sederhana. Multimedia dan multimedia sederhana itu berbeda, di mana multimedia terdiri dari dua kata yaitu multi dan media. Multi berarti banyak, media berarti perantara, yaitu media ataukah perantara yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Jadi multimedia merupakan perantara untuk menyampaikan pesan ataukah materi media pembelajaran yang menggabungkan beberapa media, baik itu teks, grafis, gambar, dan lain sebagainya. Nah, pengertian dari multimedia sederhana yaitu media pembelajaran atau perantara dalam proses pembelajaran yang dapat dibuat sendiri dengan relatif mudah dan tidak memerlukan biaya mahal. Jadi, multimedia sederhana itu merupakan multimedia media pembelajaran yang relatif mudah dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Nah, pokok bahasan yang kedua adalah unsur visual multimedia sederhana. Yang pertama adalah kesederhanaan. Jadi multimedia itu mengandung kesederhanaan, yaitu jumlah elemen ataukah perangkat yang terkandung dalam suatu visual ataukah suatu hal yang bisa diamati dari pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah mengandung keterpaduan. Hubungan antar elemen atau antar perangkat itu antar perangkat visual yang ketika diamati akan berfungsi bersama-sama. Jadi setiap perangkat atau elemen-elemen yang bisa diamati itu akan berfungsi secara bersama-sama. Nah, yang ketiga adalah penekanan. Memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang terpenting. Jadi, dia hanya memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur. Yang keempat adalah keseimbangan. Menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan. Yang kelima, bentuk. Dia mengandung bentuk yang aneh atau unik dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Jadi, jika bentuk tersebut bersifat unik atau aneh dan terasa asing bagi siswa, itu akan menimbulkan rasa perhatian atau penasaran bagi siswa untuk mempelajarinya. Nah, yang keenam adalah keterpaduan, memberikan kesan pemisahan penekanan untuk membangun keterpaduan. Nah, untuk pokok bahasan yang ketiga adalah macam-macam multimedia sederhana. Yang pertama adalah gambar, di mana gambar itu memvisualisasikan ataukah menggambarkan konsep yang ingin disampaikan kepada siswa. Jadi ada gambaran yang bisa menjadi yang gambaran konsep yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang kedua adalah peta dan globe, menyajikan data lokasi seperti keadaan permukaan dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Jadi peta dan globe ini sangat bermanfaat bagi siswa untuk mengetahui lokasi. Yang selanjutnya adalah grafik. Grafik itu adalah penggambaran secara statistik data berangka, bertitik, memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk informasi. Jadi grafik itu yang menampilkan data-data atau angka dan bisa disimpulkan dalam bentuk dan bisa disimpulkan dan ataukah bisa membentuk suatu informasi yang dapat diterima oleh siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat adalah papan tulis. Jadi papan tulis itu sangatlah penting dalam media pembelajaran sederhana karena dapat disajikan melalui tulisan ataukah
sketsa gambar dengan menggunakan kapur atau spidol. Nah, yang kelima adalah papan flanel yang menyajikan pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Jadi ada sasaran tertentu yang dituju dengan menggunakan papan flanel. Nah, selanjutnya yang keenam adalah display, yaitu memilih gambar yang sesuai dengan mata pelajaran yang ditempel pada papan buletin. Nah, yang ketujuh adalah siswa dapat relief. Siswa dapat melihat langsung ke objek sehingga memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Jadi ada objek yang bisa langsung diamati oleh siswa sehingga itu bisa memberikan kesan ataukah pengalaman nyata kepada siswa agar mudah diingat. Nah, yang kedelapan adalah poster. Nah, melalui poster ini dapat digunakan sebagai bentuk pemberitahuan, peringatan, maupun menarik perhatian dengan menyatukan gambar, warna, tulisan, dan kata-kata yang menarik. Nah, kemudian yang kesembilan adalah bagan atau chart, yaitu presentasi berupa gambar grafis yang menginformasikan hubungan-hubungan. Jadi, media pembelajaran tersebut menyampaikan ataukah memberikan informasi yang saling berhubungan dengan menggunakan gambar grafis. Nah, yang selanjutnya adalah materi selanjutnya adalah manfaat multimedia sederhana. Yang pertama adalah membangkitkan rasa ingin tahu siswa untuk bisa lebih memahami materi. Kemudian kedua adalah membuat konsep abstrak menjadi konkret. Jadi konsep yang bersifat abstrak tersebut dapat menjadi konkret. Nah, yang ketiga adalah mengatasi batas-batas ruang kelas. Nah, yang keempat adalah mengatasi perbedaan pengalaman peserta didik. Jadi ada perbedaan pengalaman yang bisa didapat oleh peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran yang sederhana. Nah, yang kelima adalah menyajikan informasi belajar secara konsisten. Jadi setiap pembelajaran ataukah materi pembelajaran tersebut dapat disajikan secara konsisten, tidak berubah-ubah. Nah, yang keenam adalah memusatkan perhatian. Jadi, melalui media pembelajaran tersebut tadi yang telah saya sampaikan itu bisa memusatkan perhatian siswa lebih fokus untuk mendapatkan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang sederhana. Ya, nah yang ketujuh adalah mengatasi objek yang kompleks. Jadi, objek yang kompleks tersebut dapat diatasi. Nah, itu dia penjelasan saya terkait dengan multimedia dan multimedia sederhana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.